Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Astagina Aulia Putri Arifin. Saya Andrian Susanto. Saya Tara Hyuga Andrea. Di sini kami akan mempraktekkan langkah-langkah subnetting sekaligus routing untuk 18 perangkat yang terdiri dari 4 router, 4 switch, dan 10 PC. Berikut video tutorial yang menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Langkah pertama adalah subnetting yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Tara. Baiklah, untuk subnettingnya terdiri dari langkah sebagai berikut. IP 172.16.0.0 merupakan IP kelas B, EIDR garis miring 16. Terdapat 4 LAN atau 4 jaringan, jadi perlu mencadangkan 2 bit karena pangkat 2 sama dengan 4. Tentukan netmask baru, netmask kelas B 255.255.0.0 mencadangkan 2 bit netmask baru sama dengan 255.255.192.0 dalam biner 111.111.111.0.0000000 DIDR garis miring 18. Bit terakhir 1 ada di posisi ke-7. Increment sama dengan 2 pangkat 6 sama dengan 64. Berikut network range dan IP address yang akan kami gunakan sesuai dengan gambar yang ditunjukkan oleh rekan saya, Astagina Aulia. Selanjutnya, kami akan memulai langkah routing. Pertama, siapkan perangkat. Di sini kami menggunakan router tipe 2811. Siapkan 4 router, 4 switch menggunakan switch 2960. Dan 10 PC. Langkah selanjutnya adalah pengkabelan. Untuk menghubungkan antara switch dengan PC, di sini adalah kabel strike. Selanjutnya, untuk menghubungkan switch ke router, ini juga bisa menggunakan kabel strike. Karena merupakan dua perangkat yang berbeda. Untuk menghubungkan sesama router, bisa menggunakan kabel cross, bisa menggunakan kabel serial. Di sini kami menggunakan kabel serial. Tetapi karena router 2811 itu belum ada serialnya, jadi kita harus menambahkan secara manual. Caranya pertama klik on off, arahkan WIP 2T ini di salah satu slot yang ada di router. Bisa menggunakan WIP 2T, bisa menggunakan HWIP 2T. Lakukan hal yang serupa ke 3 router berikutnya. Setelahnya, kita sambungkan router menggunakan kabel serial. Langkah berikutnya adalah menginput IP dari setiap PC. Caranya, klik PC, desktop, IP configuration, kemudian IP address-nya ini menggunakan IP address yang tadi sudah ditentukan di langkah subnetting. 72.16.0.2. Gunakan IP yang berbeda untuk setiap PC. Oke, di sini kita menggunakan subnetmas 192.0 ya, teman-teman. Sesuai dengan yang ada di langkah subnetting. Untuk default gateway, setiap
setiap line itu harus berbeda. Kemudian kita cek dulu. Supaya lebih mudah, di sini default gateway-nya saya catat ya, teman-teman. Langkah selanjutnya adalah menyeting router. Di sini saya menggunakan cara yang static routing. Configuration, kemudian pin serialnya. Serial itu didapat dari sini ya, teman-teman. Ini serialnya 010 dengan K0. Serial 0, kemudian IP. Ini IP routernya. Ini menggunakan 192.168.1.1 untuk router pertama. Input subnet mask. Enter. Oke. Kemudian ada exit. Langkah selanjutnya adalah input FK0. 0. Kemudian IP address. Ini menggunakan gateway ini, teman-teman. 172.16.0.1. Bisa. Sip. Yang nyala ya, teman-teman, yang router ke switch-nya. Sama. Mau enable konfigurasi. Kemudian in serialnya 0. Kemudian IP address-nya. Sini menggunakan 192.168.1.2, 6.255, 255, enter, 0 SH, kemudian exit, kemudian in FA 0.0, IP address, IP address 191.72.64. Oke. Nah, setelah karena di sini kan menghubungkan 2 ya, jadi di sini serialnya juga 2. Exit lagi. Ini serial. Ini serialnya 011. IP address menggunakan IP yang akan digunakan di sini, yaitu 192.168.255.2.
Ya. 64.000 enter. Exit. Ya. Selanjutnya putar kedua. Angkanya sama, cuma beda di IQ-nya. Network, quantity, ini, SE 1011 ini banyak sebenarnya. Bila tidak dua, nilainya, 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 satu, itu yang di sini itu 2.2. Nah, setelah kemudian exit, ini A, nol, user, exit menggunakan default gateway. Nah, enter, exit, exit. Terakhir, router keempat atau router 3, enable, konfigurasi, serial, serial, 0, 1, 0. Oh iya, maaf teman-teman, di sini tadi belum yang variannya kurang 1. Diulangi lagi masih bisa, tapi bisa. Ini serial, VPN, itu 19, 3.2, 5, 5, 25, 50. Enter, di sini tadi belum ada yang serial yang menghubungkan ke router ketiga, keempat. Ini 0, 1, 0. Kan? Satu, 1, 1, 8, 3.1, 5, 5, 5, 5, Podcast, tutupnya sudah nyala. Sekarang kita input router statisnya, status routernya. IP row kan ditujukan ke router pertama, router kedua,
router 1, router 2, dan router 3. Jadi, yang pertama di input adalah 172.1.19.64.0 dengan IP router yang ini tadi 192.168.1.2 yang di sini tadi ya teman-teman, serial 010, enter, klik reload, 172, 128, 0, 25, 25, 92, 0, 192, 6. Karena ini itu merupakan jalur pertama untuk router kedua dan router ketiga. Jadi di sini nggak bisa ya teman-teman kalau pakai serial yang di sini ini harus pakai yang jalur pertama. Kemudian repeat 192, 19, 128, 192, 0, 5. Kemudian untuk router 1 sama ini kita enter, kemudian IP route pertama ditujukan ke router 0, 16.0.0, kemudian soket busnya, kemudian nah di sini yang ini ya berarti jalurnya itu 19.168.1.1 kemudian dihubungkan ke router 2 atau router ketiga, nah di sini menggunakan yang ini, menggunakan IP dari SE yang 011 2.2. Sama ya teman-teman, untuk yang ke router ketiga juga menggunakan yang 011 karena jalur pertamanya itu lewat sini. IP route selanjutnya lanjut ke router kedua, route 172, nah ini juga dilewatkan ke jalur yang ini karena untuk menuju ke router 0 itu harus lewat yang IP dari router kedua yang serialnya itu 011 1.19.2.1. Itu 72, 16, 64, 0, 55, 55, 92, 1. Untuk rute yang di router 3 itu jalurnya pakai jalur yang ini, jalur terakhir. Ini IP dari serial yang 010 yang kita setting di router 3.
terakhir kita ditiru kita terima nah di sini tuh menggunakan untuk ke router 2, router 1, dan router 0 itu sama ya teman-teman, menggunakan jalur pertama yakni IP router yang kedua dari router 2 yaitu dengan serial 010 192.168.3.1. Nah, sudah semuanya. Selanjutnya kita lakukan pengujian koneksi menggunakan PDU. Jadi pertama arahkan ke routernya dulu untuk mengecek routernya udah bisa diakses apa belum. Di sini udah sukses ya teman-teman. Kalau ada yang violet, coba diulang lagi. Misalnya yang kedua. Jadi teman-teman tadi itu sempat violet karena ternyata ada typo di bagian sini. Ini tadi saya tulisnya 192 bukan 16. Kemudian kayaknya yang di sini juga salah. Nah, ini harusnya 16. Sedangkan di routernya itu tadi sudah saya tulis 16. Jadi mungkin dengan pemberian ini bisa berjalan ya teman-teman, semoga. Ternyata ininya juga salah. Jadi teman-teman tadi sempat ada violet itu karena kesalahan saya, yaitu salah memasukkan IP di PC-nya. Tadi di sini saya tulis 172.16.1.2. Nah, itu kan salah ya teman-teman, harusnya 172.16.192.2. Begitupun di PC ke-9, tadi juga sempat salah penulisan di bagian IP address dan default gateway. Sedangkan di router 3-nya tadi itu sudah benar. 192.16 ini. Jadi antara router 3 dengan PC itu IP-nya tadi sempat nggak seimbang. Oleh karena itu sempat ada violet, cuman sekarang sudah berhasil diatasi dan sudah diuji kembali dengan hasil successful. Kemudian kita coba cek untuk menghubungkan PC 0 ke PC 8. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Salah satu keunggulan dari aplikasi ini itu ketika salah,
masih bisa dibenahi walau tanpa harus mengubah keseluruhan dari IP yang ada yang sudah kita tentukan tadi. Jadi nggak perlu ngulang ya teman-teman. Bisa dibenahi yang salah saja. Jadi begitu. Kemudian kita akan coba tes menggunakan pin, perintah pin. Klik salah satu PC, desktop, command prompt, pin IP dari PC ini ya, kita coba di IP ini, yaitu 172.16.2. Nah, ini udah menunjukkan kalau berhasil. Coba kita cek ke salah satu PC yang ada di LAN kedua. Ini. Ya. Mantap. Coba. Ini juga berhasil. Coba kita cek pakai IP gateway-nya LAN ketiga. Semua bisa dijalankan dengan sesuai dan benar ya teman-teman. Kemudian kita semua hasilkan. Sembari menunggu proses simulasi, langsung saja kita lanjutkan ke kesimpulan yang akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, dari hasil simulasi topologi jaringan di atas, dapat disimpulkan bahwa konfigurasi jaringan telah berhasil dilakukan. Masing-masing perangkat seperti PC, switch, dan router telah terhubung dengan benar sesuai dengan alamat IP yang ditentukan. Routing antar jaringan juga telah dikonfigurasi dengan baik, menggunakan koneksi antar router 0, router 1, router 3, dan router 2 melalui jalur 172.16.192.0/18. Setelah dilakukan pengujian konektivitas menggunakan perintah ping dan dari setiap PC ke seluruh perangkat lain di jaringan, hasilnya menunjukkan bahwa seluruh perangkat dapat terhubung tanpa adanya kendala. Ini menandakan bahwa routing dan konfigurasi IP berjalan dengan sukses dan jaringan telah berfungsi dengan optimal. Kelebihan dari penggunaan routing jenis ini adalah lebih aman serta tidak membutuhkan sumber daya yang besar. Routing ini cocok digunakan pada network yang berskala kecil. Routing jenis ini sendiri memiliki kekurangan, yaitu apabila terjadi perubahan dalam jaringan atau topologi, maka administrator harus konfigurasi ulang atau update sehingga dengan jaringan yang baru. Oleh karena itu, routing jenis ini tidak cocok diterapkan pada network yang berskala besar. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.